memutuskan pernikahanmu sendiri. Aku tidak peduli dia itu siapa atau dari mana dia berasal. Aku sama sekali tidak mengizinkanmu bersama dengannya. Seseorang. Mulai sekarang, kamu dihukum. Tidak boleh meninggalkan rumahmu. Tidak boleh berhubungan dengan anjing liar itu. Ayah, kau tidak boleh seperti ini. Akan ada masalah. Jangan khawatir, tunangan liar itu akan aku bantu evakuasi. Teman. Silakan duduk. Cepat duduk. Ayah. Ini hadiah dari saya dan Zhang Fei untuk Anda, sebuah ruyi dari giok putih. Semoga setiap tahun, segalanya berjalan lancar. Bagus. Baiklah. Asalkan Fang Fei bisa menikah dengan pria bersayap dan membawa nama keluarga Liu ke puncak, maka saya pasti bisa mendapatkan kelancaran setiap tahunnya. Pasti bisa. Hahaha. Wang Jia Wang Xiangrong mengirimkan ucapan selamat ulang tahun. Liu Ruyan mana? Kenapa dia belum keluar untuk menyambut Wang Shao? Liu Ruyan mencuri bagian Zukwe, menikah tanpa izin, melanggar hukum, ditahan. Apakah kita harus membiarkan Fang Fei menikah dengan Wang Shao? Cepat panggil orangnya. Wang Jia Wang Xiaoru untuk membantu panjang umur Liu Laoye. Bagus, baiklah. Laoye, silakan lihat. Ini adalah ginseng salju berkualitas tinggi seharga jutaan. Ini adalah hanburei seharga puluhan juta. Ini adalah seni bela diri koleksi seharga lebih dari 1 miliar. Bagus. Haha, Xiangru sudah berniat. Ini adalah hadiah ulang tahun dari keluarga Wang untuk Anda. Juga merupakan mas kawin untuk Anda. Hari ini, di hadapan para pejabat terkemuka ibu kota, saya mengajukan lamaran kepada Nona Liu Ruyan dari keluarga Liu. Melamar. Anda juga layak untuk menerima ucapan selamat dan lamaran dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang. Aku tidak pernah mendengar bahwa putri keluarga Liu sudah bertunangan dengan Tuan Chi Baoren. Kamu yang hanya orang biasa ingin bersaing dengan Tuan Chi Baoren. Maaf. Yang aku lamar adalah Nona Liu Ruyan, putri kedua keluarga Liu. Kakek Liu, aku sudah bertunangan dengan Ruyan. Kali ini, dia khusus meminta agar aku membawa kesalahan yang dibuat oleh Li Shaolun. Keluarga Liu ini sebenarnya bagaimana? Nona kedua keluarga Liu sekaligus bertunangan dengan Li He. Apakah kalian sedang bermain-main dengan kekaisaran saya? Ah, Yang Mulia, Anda salah paham. Liu Ruyan hanya tersesat dan meninggalkan rumah untuk sementara. Tapi ini adalah perjanjian yang dibuat oleh anjing liar. Tapi ini tidak mewakili keluarga Liu. Yang Mulia, Anda tenang saja. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Kamu adalah anjing liar yang dicari Liu Ruyan di luar. Tampangmu memang lumayan bagus. Aku beri kamu 3 detik untuk kembali ke tempat asalmu. Aku, Jiang Xiang, datang menemui asisten Liu. Kalian mau mengusirku? Apakah keluarga Liu dari 3 ibu kota tidak tahu sopan santun? Aku ingin pedang. Seperti pedang. Seseorang datang, patahkan lengan dan kakinya. Buang dia keluar. Berani sekali membuat keributan di pesta ulang tahun keluarga Liu. Yang berani itu kalian. Yu Qing, aku bertunangan dengan Ruyan, maka kita adalah kerabat. Kamu datang dengan membawa hadiah, maka kamu adalah tamu. Tapi kalian mengabaikan perasaan, dan berani mengusir keluarga terhormat dari Kyoto. Apakah ini cara mereka memperlakukan tamu? Tuan Sepupu. Sapaan ini seharusnya ditujukan kepada para bangsawan yang hadir. Bukan kepada anjing liar sepertimu. Keluar. Hahaha. Seorang rendahan seperti dirimu layak masuk pintu utama pesta. Masuklah. Ini adalah penghinaan bagi semua orang penting di sini. Tempat ini bukanlah tempat kecil di desa kalian. Dan ini bukan tempat di mana kalian bisa bertindak gegabah hanya karena kalian punya kemampuan. Sadarlah. Sekarang keluar dan panggil. Aku tidak keberatan menggantikan kalian. Kalian hanyalah semut. Saya Jiang akan mengatur 10 orang yang membuat keributan pada upacara hari ini. 1 untuk ucapan selamat, 2 untuk lamaran,
Penghinaan kalian ini, mengingat perasaan Ruyan, saya tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi kalian harus mengerti. Kata-kata buruk kalian saat ini, di masa depan akan menjadi peluru yang diarahkan kepada kalian. Jadi, aku tetap menyarankanmu untuk berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Bagus sekali. Tapi kata-kata seperti ini belum tentu dari seorang yang masih muda. Seorang yang kecil. Orang seperti apa berada di posisi apa? Orang seperti apa yang berbicara apa? Seperti kamu, hanyalah seekor semut. Seharusnya berlutut di depan pintu. Dan mengucapkan beberapa kata keberuntungan. Lalu aku bisa memberimu sedikit tulang. Hahaha, seperti pepatah, atas rusak, bawah juga rusak. Ketika Tuan Liu mendengar kata-katamu, baru aku mengerti mengapa mereka begitu korup dan arogan. Kamu itu apa sebenarnya, juga pantas menguliahi aku. Keluarga Liu berkata, Lu, bukankah kamu bilang akan menulis Lu di tangan? Luna, apakah karena aura miskinmu yang menyedihkan ini? Atau karena keberanianmu yang sombong dan bodoh? Ingin kesopanan? Ya, kebetulan hari ini aku telah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Hadiah pertama, doa panjang umur dan kesejahteraan. Ginseng 1000 tahun, darah murni dari langit yang melawan segala racun, kekuatan yang mengguncang dunia. Ini benar-benar menjengkelkan. Aku bisa memberikan hadiah sebesar ini. Siapa sebenarnya Jiang Xiang Liu ini? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya? Apakah dia dari keluarga Ye? Itu tidak mungkin. Belum lagi ginseng 1000 tahun ini. Jadi, darah esensi kilin dan batu penggetar langit ini juga merupakan harta langka di dunia. Bahkan kunci terkuat di dunia ini. Sulit menemukan cara yang pasti. Sebanyak ini, pasti palsu. Benar. Bahkan keluarga Liu kami belum pernah melihat harta ini. Bagaimana mungkin Liu Ruyan menemukannya? Seekor anjing tidak berguna. Bagaimana mungkin ada? Menggunakan apa yang disebut harta karun langka sebagai orang tua. Sepertinya sangat sombong. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa kamu adalah anjing tidak berguna. Apa yang kamu masih lakukan di sini? Pergi. Mengapa terburu-buru? Aku sudah menyiapkan 3 hadiah. Ini hanya hadiah ulang tahun yang aku berikan untuk keluarga Liu. Dan ini juga persiapan kekayaan yang kuberikan. Karena keluarga Liu tidak menerima tawaran baik, maka terimalah hadiah kedua ini dengan hukuman. Yaitu hukuman berat. Kurang ajar, hari ini adalah ulang tahun besar leluhur kami. Tapi kamu malah mengirimkan batu nisan. Keluarga kalian mengandalkan kekuasaan, didukung oleh para penegak hukum, menguasai ibu kota dan istana, berani bertindak sewenang-wenang, membunuh dan melakukan kejahatan tanpa batas. Lalu mengapa hari ini aku tidak berani menyerahkan batu dosa ini? Jika sudah berani menyerahkan batu dosa ke istana, itu karena untuk diadili di depan umum. Kau tinggal hanya batu nisan, berani mengklaim sebagai hakim. Sungguh konyol sekali. Anak muda, simpan aktingmu yang berpura-pura itu. Jika tidak, hanya ada kematian. Jelas-jelas adalah anjing liar dari padang. Namun harus berpura-pura sebagai yang lebih tinggi. Kamu datang melamar ke keluarga dengan membawa banyak masalah. Itu sudah menjadi dosa. Sekarang kamu masih berani memfitnah keluarga Li. Apakah kamu benar-benar berpikir dengan cara yang licik? Kamu bisa mendapatkan putri kedua keluarga Liu. Cara yang licik. Sandiwara pura-pura. Kalian benar-benar merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau begitu, akan aku buka topeng kalian. Dan menghancurkan kesombongan kalian. Zuye, aku tahu keluarga Liu telah melakukan banyak kesalahan. Tapi bisakah kamu membicarakannya demi aku? Zuye, aku melakukannya demi menghormatimu. Itulah sebabnya aku datang sendiri hari ini. Baru saja menyiapkan hadiah ucapan selamat. Namun hukum langit itu adil. Ada pahala, pasti ada hukuman. Jika hari ini aku tidak mengadili di tempat, lalu di mana wibawa gerbang langit? Di mana pula wibawa pelindung kehidupan? Namun, ayah, kakek, aku mohon kalian segera pikirkan. Permintaan maaf Liu mungkin bisa menyelamatkan keluarga Liu. Liu Ruyan, kau mencuri pedang roh Vermilion Ber, menetapkan ikatan seumur hidup.
Sebenarnya harus menerima hukuman berat. Tapi hari ini, Wang Shao datang sendiri untuk melamar. Itulah mengapa aku membuat pengecualian dan membiarkanmu keluar. Yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah segera berterima kasih kepada Tuan Wang. Dan menerima pertunangan ini. Bukannya berpura-pura di sini dengan seorang sampah desa. Apalagi membuat kepala keluarga Liu yang terhormat meminta maaf kepada seorang sampah. Sebagai anak haram, kamu seharusnya patuh seperti anjing. Bukannya bertingkah semaumu di sini. Wu Ye, lihatlah dengan jelas. Inilah keluarga yang kau ingin lindungi dengan segala cara. Inilah kerabat yang sangat kau agung-agungkan. Kekuasaan Haosen telah membutakan mata mereka. Kedudukan tinggi memikat kasih sayang dalam hati mereka. Tentu saja, tidak ada yang tak bersalah. Namun, kalian bisa saja mengabaikan biolaku. Tapi kalian harus menerima hukuman dariku. Hahaha, sungguh benar-benar tak tahu takutnya orang yang tak tahu. Keluarga Liu kami menguasai langit dan bumi. Dalam hal kekuatan dan keterampilan, kami adalah yang terbaik di ibu kota, bahkan di seluruh negeri naga. Bagaimana mungkin seorang rakyat biasa seperti kamu menilai kami? Ajak dia dan tangkap dia. Liu Ruyan, kamu benar-benar seorang hina. Keluarga Liu benar-benar telah membesarkan pengkhianat sepertimu dengan sia-sia. Jika kamu ingin melindunginya, aku akan merelakan kalian berdua. Sekarang akan kubawa kalian berdua bersama. Aku tak sanggup melawan. Kamu salah. Zuyan bukan membalas dendam padaku, melainkan sedang menyelamatkan keluarga Liu dari kehancuran. Sayangnya, dosa besar yang dilakukan keluarga Liu kalian. Bahkan jika Raja Longguo sendiri turun tangan, tidak bisa melindungi. Kalian semua dari keluarga Liu masih belum berlutut untuk diadili. Keluarga Liu masih belum berlutut dengan semangat. Aku tidak bisa berdiri sekarang. Bajingan, segera tarik kembali tindakanmu. Jika tidak, aku akan pergi. Dia berani memukulku. Diam dan dengarkan. Keluarga Liu memiliki 4 dosa. Dosa pertama adalah tamak demi kepentingan pribadi. Memeras dan berbuat kejam, menyebabkan kehancuran keluarga dan kematian. Kehancuran keluarga dan kematian. Aku adalah keluarga Liu. Tentu saja berani menikmati semua ini. Apa dosanya? Terobsesi tanpa sadar. Hukuman ini harus jatuh ke kepalamu. Tuan, apa yang telah kau lakukan padaku? Su Peng telah menetapkan dosamu. Tinggal menunggu hukuman langit. Dosa kedua adalah kelambanan. Kesombongan di aula tertinggi. Dengan sembarangan menginjak-injak orang lain. Aku tidak tahu mengapa orang-orang rendah itu sengaja mengutukku. Karma dari 3 dosa adalah keserakahan. Menginjak orang lain. Menciptakan pembunuhan yang tidak adil. Karma dari 4 dosa adalah kebodohan. Penglihatan yang tidak jelas. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Segala macam dosa dari keluarga Liu. Aku sudah menggunakan perintah para penguasa. Langsung menunggu hukuman dari langit. Hari ini keluarga Liu pasti akan musnah. Keluarga Liu. Kau tidak bisa memusnahkannya. Keluarga Liu belum bisa dimusnahkan. Tuan Lu, akhirnya Anda datang. Saya yang datang terlambat. Mohon kalian berdua untuk mendengarkan saran ini. Si pedagang Lu yang kurang ajar ini telah nekat menerobos acara ulang tahun keluarga Liu. Dia membawa sebuah batu nisan sebagai hadiah ulang tahun. Bahkan berani mengatakan akan mengadili kita. Ming, kamu harus membela keluarga Liu kita. Tenang saja semuanya. Aku, Yu Sangyu, ada di sini. Belum ada orang di kota ini yang bisa menggerakkan keluarga Liu. Niang, kau sebenarnya adalah orang dari Tianmen Sek di kota ini. Atau hanya seekor anjing dari keluarga Gu? Tianmen Sek adalah yang terhormat. Keluarga Liu di kota ini memiliki janji pernikahan dengan pelindung mereka. Kini pelindung mereka akan turun gunung dan muncul dalam 4 hari. Nona Liu akan menikah sesuai janji dengan pelindung mereka. Dan namanya akan tercatat di daftar langit. Nanti keluarga Liu akan naik setinggi langit. Jika bisa menjadi seekor anjing di depan rumah keluarga Liu, itu adalah anugerah besar. Membencimu. Berani-beraninya kau mengatakan ingin memusnahkan keluarga Liu. HMPH, apa kau pantas? Jika Zibao tahu keluarga Liu seperti ini, apakah dia masih akan menikahi putri sulung keluarga Liu? Jadi, aku semakin tidak bisa membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Bocah Lu Taisu ini punya sedikit keahlian. Segera kumpulkan ahli-ahli Tianmen. Tangkap bocah ini. Di mana para anggota Tianmen?
Kamu bisa menggerakkan orang-orang Tianmen. Apakah aku, Xiang Liu Jiang, tidak bisa? Di mana formasi Tianmen? Dia hanya bisa mengendalikan gerakan gerbang surga. Siapa sebenarnya kamu? Kalian katakan aku siapa? Perintah gerbang surga. Kamu adalah ketua gerbang surga. Salah, berlutut. Aku menggunakan perintah gerbang surga untuk menahan orang-orang gerbang surga. Sekarang, percaya atau tidak? Ini semua adalah permintaanmu. Masih belum cukup untuk membuktikan hakikat sejati dari perintah Tianmen. Aku telah masuk Tianmen selama puluhan tahun. Orang-orang di Tianmen, aku juga mengenal 7 atau 8 dari mereka. Namun semua ini, termasuk Su Sanzong. Maksudmu, orang-orang ini semua palsu. Jadi dia juga palsu. Berani-beraninya dia mengatakan ingin mengadili keluarga Liu kami. Sekarang bahkan hakimmu palsu. Bagaimana kamu bisa mengadili? Kupikir kau adalah naga yang kuat. Ternyata kau hanya udang lemah. Kakek Liu. Dia bukan penipu. Kalian jangan terus keras kepala. Kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan hancur. Kamu yang tidak mau mengerti. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk berpura-pura. Ingin menghancurkan keluarga Liu dan kekuasaan keluarga Liu. Niatmu jahat. Kau pantas dihukum. Kalian bilang aku bodoh juga tidak apa-apa. Kamu bilang aku bodoh atau gila, tapi apakah kalian tahu siapa dia sebenarnya? Dia adalah Ruyan. Prabeda manusia seperti gunung besar. Jika mereka tidak percaya, apapun yang kamu katakan akan dipercaya. Namun ada cara yang lebih mudah. Biarkan jiwa Chun Fang datang menemuiku. Aku pelindung Tianmen ke-36. Hanya karena kaisar bernama Chen. Baru aku tahu kamu tahu apa yang kamu katakan. Itu adalah seseorang yang bahkan aku harus menghormati 3 bagian saat bertemu. Dan kau bahkan ingin memaksanya untuk datang ke sini. Benar sekali. Aku secara resmi memanggilnya ke sini. Kau memalsukan perintah Tianmen sudah merupakan kesalahan. Sekarang kau bahkan berani menghina pelindung Tianmenku. Apa kau ingin menghancurkan sekteku? Tidak dengar apa yang kukatakan. Suruh Chen Fangzi ke sini. Aktingmu sampai di tahap ini. Sungguh membuat orang kagum. Aku tidak peduli apakah kamu sedang berakting atau menipu dirimu sendiri. Serahkan toilet ini sekarang juga. Aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Itu tidak mungkin. Dalam buku ini tercatat semua kejahatan keluarga Liu selama bertahun-tahun. Tidak boleh ada yang kurang. Benar-benar tidak tahu hidup mati. Di mana orang-orang Tianmen, potong orang sombong ini menjadi daging cincang untukku. Baik. Apakah kamu ingin mati? Semuanya enyah dariku. Sun Bupa, kau mau melakukan apa ini? Cara penyapaan penuh dengan kemarahan. Pasti ada orang yang membuat tiruan lambang Tianmen dan marah. Tuan, orang ini memasuki keluarga Liu kami. Membuat tiruan lambang Tianmen. Bahkan ingin menyamar sebagai ketua Tianmen. Diamlah. Hamba, Chun Fangzi, menghadap ketua terlebih dahulu. Fen Fangzi, orang-orang dari keluarga Liu ini tidak percaya pada identitasku. Masih meragukan kelayakanku untuk menghakimi mereka. Dan bahkan ingin menghancurkanku hingga tak tersisa. Menenggelamkanku ke laut dalam. Apa kamu juga ingin ikut? Jangan bodoh, berhenti sekarang. Gadis desa, sepertinya kamu salah orang. Ini hanya anjing liar dari desa. Bagaimana mungkin dia adalah pahlawan besar? Apakah itu keberadaan pemimpin Tianmen? Menguasai Tianmen, mengendalikan alam semesta. Apakah peran kecil ini bisa dibandingkan? Tuan, tolong angkat kepala Anda dan lihat lagi. Apakah Anda bilang saya buta dan tidak bisa mengenali orang? Apakah Anda bilang status Tuan rendah? Lebih rendah dari semut. Kalian bilang keluarga Liu bisa menutupi langit dengan satu tangan, tanpa rasa takut. Buka mata kalian yang buta, lihat dengan jelas. Yang kalian hina dan zalimi adalah pemimpin Tianmen. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin Tianmen? Liu Ruyan. Kamu anak haram. Sejak kecil aku selalu menginjakmu. Sekarang mana mungkin bisa mendekati pemimpin Tianmen?
Pelacur ini hanya pantas untuk sampah. Hanya pantas jadi orang gagal. Baiklah, kamu anak haram berani memukulku. Ya, aku memang anak haram. Tapi apakah ini salahku? Ibuku telah pergi selama bertahun-tahun. Aku tinggal di rumah Liu sebagai orang luar. Aku terus-menerus berusaha menyenangkan kalian. Harapanku adalah suatu hari nanti kalian bisa menganggapku sebagai keluarga sejati. Tapi kalian menganggapku seperti barang remeh, menganggapku sebagai alat, terutama kamu. Selama ini kamu selalu mendapatkan yang lebih baik. Tapi masih saja mengambil semua milikku. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan lagi. Kebahagiaanku. Aku akan genggam dengan tanganku sendiri, haha. Kamu tidak berpikir, hanya seorang pemimpin dari gerbang Tianmen di daftar bisa menekan saya. Saya akan menikah dengan orang yang memegang daftar. Tahu apa itu orang yang memegang daftar? Memegang Tianbang adalah keberadaan yang hanya kalah dari hati langit. Kekuasaan dan statusnya tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin Tianwen di sampingmu. Katakan padaku. Selalu menekan dari atas. Benar sekali. Hanya seorang ketua Tianmen. Lupakan, itu tak membuatku marah. Keluarga Liu hanya menunggu perintah. Sekarang, ibu kota Longguo masih milik keluarga Liu. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena keluarga Liu kalian bodoh. Awalnya aku pikir keluarga Liu hanya bisa menindas yang lemah. Dan sombong karena dimanja. Tapi sekarang, yang paling kalian kuasai hanyalah bermimpi. Aku sudah bilang, penenun tidak akan menikahi orang yang tidak bermoral. Tuan, keluarga Liu telah menyinggungmu. Aku bisa meminta maaf padamu. Bisa memberikan kompensasi padamu. Tapi mengapa kau harus memutus jalan bagi keluarga Liu? Yang memutuskan jalan keluar kalian bukanlah aku, melainkan kalian sendiri. Itu adalah arwah-arwah yang kalian sakiti. Kalian sama sekali tidak tahu bahwa kalian salah. Kalian hanya takut menanggung akibatnya. Orang seperti kalian, harus bagaimana untuk berubah? Hanya ada satu jalan, yaitu mati. Jiang, kau sedang berpura-pura apa di sini? Ingat, ini adalah Jiang Hai. Meskipun kau adalah pemimpin Tianmen, apa kau pikir otoritas Jiang Hai hanya omong kosong? Kami tetap bisa membunuhmu. Keluarga Liu tetap bisa mencapai puncak. Kami juga bisa meraih kejayaan. Benar. Hadirin sekalian, asalkan ada yang bersedia bertindak, keluarga Liu saya akan berkembang pesat selamanya. Kalian ragu apa? Kehidupan mewah ada di tangan sendiri. Mari bergabung dan bekerja keras. Bergabunglah dengan keluarga Liu. Saya dari keluarga Wang yang pertama bergabung. Tambahkan aku. Selama keluarga Liu kalian menepati janji, aku juga akan bergabung. Negara akan makmur abadi. Tambahkan satu orang lagi. Bergabung. Bergabung dengan sekumpulan pemalas. Bagaimana dengan kelompok ini? Baik. Aku bertanya, apakah ini jawaban terakhir yang diberikan keluarga Liu kepadaku? Maaf. Siapa yang membuatmu hanya menjadi seorang pemimpin astronomi yang tidak berarti? Dengan nilai peringkat, masih kalah jauh jika dibandingkan dengan langit dan hukum alam. Di mataku, kamu selamanya hanyalah seekor anjing liar. Bagus. Bagus, bagus, keluarga Liu memang tidak mengecewakan. Lalu bagaimana denganmu, Yu Sang, sebagai anggota Tianmenkan dari ibu kota? Apa keputusanmu saat ini? Kepada Han Zhu, asalkan kamu bergabung dengan keluarga Liu, aku bisa menjamin posisi baru kamu di hadapan Zhang Bao. Marga Manchu baru. Terima kasih kepada Liu Laotai. Tenang saja, saya selalu menjadi teman keluarga Liu. Yu Sang Yu. Kamu mengkhianati San Hu. Siapa yang akan menolak kesempatan untuk berteman dengan Zibao Ren? Berteman dengan Zibao Ren sama dengan membangun perangkap bagi Tiadao. Pendekar Tiadao bergerak tanpa batasan. Kamu sudah menjadi harimau selama puluhan tahun. Apakah kamu tidak ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi? Kemewahan dan kekayaan ini sudah ada di depan mata. Changfang bisa didapatkan dengan mudah. Jika ingin berhasil, tidak bisa menggunakan kekerasan. Saya, Chen Fangzi, merasa telah setia dan bertanggung jawab pada Tianmen. Mendirikan banyak jasa. Sekarang terlihat, saya punya 3 kesalahan. Kesalahan pertama, aku tak lebih awal menyadari wajah pengkhianatmu. Kedua,
Aku tak lebih awal membuka kejahatan keluarga Liu kepada publik. Kesalahan ketiga. Membiarkan kalian sampah menghina tuanku. Sudah keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Semua orang, bunuh sampah ini dulu. Lalu bunuh pemimpin aliansi ini. Ayo serbu. Orang yang keras kepala akan mati. Orang biasa juga ingin menggoyang pohon. Aku tetap diam. Ingin melihat masih ada berapa banyak semut yang tidak tahu bahaya. Ingin melihat apakah masih ada orang yang tidak bersalah di sini. Namun sekarang terlihat. Tempat ini penuh dengan ular dan serangga. Di bawah kubah ini. Tidak ada yang tidak bersalah. Jiang Xiang Liu, pikirkan baik-baik. Keluarga kami, Liu, sudah bertunangan dengan Zibang. Jika kamu menyentuh kami, kamu pasti mati. Bagaimanapun, kami adalah kerabat kerajaan. Meskipun bersalah, yang bisa menggerakkan kami adalah si Bang Ren. Bukan kamu, hanya seorang kepala Tianmen yang biasa saja. Terakhir kali, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Asalkan kamu melupakan kejadian hari ini, aku masih bisa meminta si Bang Ren memberi kamu kesempatan naik ke langit. Kamu terus saja mengancam. Setiap kata adalah penghinaan. Sampai saat ini kamu masih bersikap sombong. Sama sekali tidak menyadari kesalahannya sendiri. Kalau memang tidak bisa diselamatkan, lebih baik langsung dimusnahkan. Ruyan, saat ini kamu masih mau memohon untuk mereka. Mereka memang menghormati aku, tapi bagaimanapun mereka adalah keluargaku. Aku tidak bisa melihat mereka mati begitu saja. Jangan berpura-pura baik, berpura-pura berakting. Kamu tahu dia tidak berani menyentuh kita, jadi sengaja mencari alasan untuk dirinya sendiri. Taktik yang buruk. Diam kamu, Xiao Liu. Aku tahu seharusnya aku tidak berharap terlalu banyak, tapi kita ini suami istri. Kenapa harus berkata seperti ini? Karena pertimbanganmu, aku bisa tidak membunuhnya, tapi aku harus merebut kembali semua yang mereka miliki. Aku akan merebut kebanggaan keluarga Liu di ibu kota. Dan segala sesuatu yang mereka bergantung padanya. Kamu sudah gila, ya, keluarga Liu bisa menjadi keluarga kekaisaran di Kyoto. Hanya menguasai satu pintu surga. Itu semua adalah anugerah dari penenun. Apakah mulutmu yang bisa merampasnya begitu saja? Biarkan dia bicara. Jika dengan mengatakan ini bisa mengembalikan martabat pemimpin Tianmen, kami tidak keberatan. Walaupun kami tidak keberatan, namun tidak tahu apakah penenun akan berpikir lebih jauh. Jadi, aku sarankan kepada pemimpin Jiang, sebaiknya kamu pikirkan dengan matang. Kalau kamu sekarang segera berlutut dan minta maaf kepada kami, mungkin kami bisa menyelamatkan nyawamu di depan penjaga tugas. Kalau tidak bagaimana? Kalian benar-benar mengira aku bercanda. Semua yang dimiliki keluarga Liu diberikan oleh langit. Langit juga bisa mengambilnya, maka bisa diambil. Hari ini aku datang untuk memberikan hadiah ketiga, yang juga akan merebut segalanya dari keluarga Liu, kecuali pedang roh di mana. Bukankah pedang roh burung merah disegel di dalam rumah? Ternyata bisa mengendalikan pedang roh burung merah. Pernahkah kalian berpikir bahwa orang yang kalian anggap sampah dan anjing liar bukan hanya sekadar ketua Tianmen, masih langsung mengikat orang? Mungkin, itu tidak mungkin. Sekarang aku punya hak untuk mengadili Liu Zhan, kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada tunangan seperti Ruyan. Bagaimana mungkin dia orang bersayap? Orang bersayap melawan orang bersayap. Kamu jelas adalah tunanganku. Bagaimana bisa kamu malah membantunya? Aku bukan membantunya. Aku hanya menjunjung keadilan. Aku membantunya demi orang-orang yang pernah dihina oleh keluarga Liumu. Lagi pula tunanganku bukanlah kamu. Atas dasar apa masih? Liu Ruyan adalah seorang jalang. Seorang anak haram. Aku, Liu Fangfei, secara status adalah putri tertua Liu. Secara kualifikasi juga terikat oleh buku jiwa. Dan Liu Ruyan, bagian mana yang lebih baik dariku? Hanya karena dia sejak awal sudah menepati janji. Hanya karena hatinya murni. Hanya karena... Tunanganku sudah lama ditakdirkan oleh surga untuk menjadi Liu Ruxian. Tidak mungkin. Siapa yang tidak mungkin? Kamu yang merebut tunanganku. Merebut kehormatan yang seharusnya menjadi milikku. Merebut segalanya dariku.
Haha, kamu membantuku. Tutup mulutmu. Yang mulia, kami juga hanya terbawa emosi sesaat. Kami mengakui kesalahan dan bersedia dihukum. Tapi jika Anda menikahi Liu Ruyan, kita akan menjadi satu keluarga. Mengapa harus terlalu perhitungan? Hahaha, beri keluarga Liu kesempatan lagi. Kami pasti akan memperbaiki semua kesalahan. Satu pengakuan untuk dihukum. Bisa melupakan masa lalu. Satu kata menyadari kesalahan. Bisa memulai dari awal lagi. Apa itu jalan surga menurut kalian? Apakah itu hanya lelucon? Aku sudah menyiapkan 3 hadiah untuk keluarga Liu. Yang pertama adalah hadiah keberuntungan untuk panjang umur. Yang kedua adalah penghakiman hina. Kalian semua tidak mau menerima. Maka hadiah ketiga ini kalian mau tak mau harus terima. Tidak mau terima pun harus terima. Hadiah ketiga, pedang hancur patah jiwa. Hadiah ketiga, pedang hancur patah jiwa. Tuan. Hanya pedang suci Vermilionmu, yang memutus semua takdirmu. Pedang Dewa Vermilion telah dihancurkan. Keluarga Liu kita sudah